Dulu ada seorang pria yang tinggal di sana. Dia ditemukan tewas tanpa kepala. Sejak itu arwahnya gentayangan mencari kepalanya. Rini terkejut mendengar cerita itu, namun dia merasa harus menemukan kebenaran di balik kejadian ini. Di ujung jalan sebuah kota kecil yang tenang dan damai, ada sebuah kontrakan tua yang terletak di ujung jalan. Kontrakan itu sudah berdiri lebih dari 100 tahun, dan meski terlihat kumuh dan hampir rubuh, masih ada orang yang berani menyewanya. Jendelanya pecah, pintunya berdiri saat tiup angin, dan cat dindingnya mengelupas. Rumor tentang kontrakan ini sudah menyebar di antara warga setempat. Mereka bilang kontrakan itu dihuni oleh sosok hantu tanpa leher. Suatu hari, seorang gadis muda bernama Rini tiba di kota tersebut. Rini adalah seorang mahasiswi yang baru saja pindah dari kota besar untuk mencari kehidupan yang lebih tenang dan hemat. Dengan anggaran yang terbatas, Rini mencari tempat tinggal yang murah. Ketika dia mendengar tentang kontrakan tua di ujung jalan, dia tidak berpikir panjang dan memutuskan untuk mengunjungi tempat itu. Malam itu, setelah mendapatkan kunci dari pemilik kontrakan yang misterius dan jarang berbicara, Rini memasuki kontrakan tua tersebut. Saat pertama kali melangkah masuk, dia merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuh. Dia menyalakan mesin terkecil yang dibawanya dan mulai menjelajahi setiap sudut kontrakan. Ruangan di dalam kontrakan itu gelap dan berdebu, dengan perabotan tua yang tampak ditinggalkan begitu saja. Rini merasa ada sesuatu yang aneh. Ada perasaan bahwa dia sedang diawasi, tetapi dia mengabaikannya dan melanjutkan penjelajahannya. Setiap langkah kakinya membuat lantai kayu berdiri, menambah suasana menyeramkan di tempat itu. Pada malam pertama Rini tinggal di kontrakan itu, dia tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam dinding. Awalnya Rini berpikir mungkin itu tikus atau hewan kecil lainnya. Namun saat suara itu semakin keras dan semakin dekat, dia mulai merasakan ketakutan. Pukul 3 pagi, Rini terbangun oleh suara langkah kaki yang berat. Dia keluar dari kamarnya dengan sinter di tangan, berusaha mencari sumber suara itu. Di ruang tamu yang gelap di sudut ruangan, dia melihat sosok bayangan yang tidak memiliki kepala. Sosok itu berdiri diam, memandang ke arah Rini dengan tubuhnya yang tanpa leher. Kengerian menjalar di seluruh tubuh Rini, namun dia tidak bisa bergerak atau berteriak. Bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan Rini dalam keadaan terpaku. Mencari jawaban di pagi harinya, Rini pergi ke rumah Ibu Sari, tetangga terdekat kontrakan tersebut. Bu Sari adalah seorang wanita tua yang dikenal suka menceritakan kisah-kisah tentang masa lalu kota itu. Ketika Rini menceritakan pengalamannya, Bu Sari hanya menggeleng pulang. Kontrakan itu memang angker, nak, kata Ibu Sari dengan suara serak. Dulu ada seorang pria yang tinggal di sana. Dia ditemukan tewas tanpa kepala. Sejak itu arwahnya gentayangan mencari kepalanya. Rini terkejut mendengar cerita itu, namun dia merasa harus menemukan kebenaran di balik kejadian ini. Dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria yang tewas di kontrakan tersebut. Bu Sari memberikan beberapa petunjuk dan dokumen lama yang mungkin bisa membantu. Dengan bantuan Ibu Sari, Rini mulai menyelidiki lebih dalam tentang sejarah kontrakan dan penghuninya. Pria itu bernama Joko, seorang pedagang yang dikenal baik hati dan dermawan. Namun ada sesuatu yang aneh dengan kematiannya. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kepalanya bisa hilang. Rini menemukan beberapa catatan di perpustakaan kota mengindikasikan bahwa Joko memiliki banyak saingan bisnis. Dia adalah seorang pedagang sukses yang sering membantu orang-orang di sekitarnya. Namun kesuksesannya menimbulkan rasa iri di hati beberapa orang. Ini terus menyelidiki dan menemukan bahwa Joko sebenarnya dibunuh oleh saingan bisnisnya yang merasa terancam oleh kesuksesannya. Kepala Joko dipenggal dan dibuang di suatu tempat yang tidak diketahui. Pembunuhan ini terjadi saat malam hari, saat Joko sedang pulang dari toko miliknya. Tidak ada saksi mata dan pelakunya berhasil melarikan diri tanpa jejak. Rini merasa bahwa untuk membantu arwah Joko, dia harus menemukan kepala yang hilang itu. Dia mulai bertanya-tanya kepada orang-orang tua di kota yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang kejadian tersebut. Namun kebanyakan dari mereka memilih diam atau menghindari topik itu. Mungkin karena takut atau karena mereka tidak ingin terlibat. Hidup dari masa lalu, suatu hari Rini bertemu dengan seorang pria tua bernama Tarman yang pernah bekerja sebagai asisten Joko. Pak Tarman menceritakan bahwa Joko adalah seorang yang sangat baik dan sering membantu orang-orang yang membutuhkan. Namun dia juga memiliki banyak musuh yang merasa terancam oleh kehadirannya. Pak Tarman memberikan sebuah petunjuk penting. Dia pernah mendengar bahwa kepala Joko mungkin dibuang di sebuah gua tersembunyi di pinggir kota. Gua itu dikenal sebagai tempat yang angker dan jarang dikunjungi orang. Dengan bantuan Bu Sari dan beberapa penduduk setempat, Rini mulai mencari gua tersebut yang disebutkan oleh Pak Tarman. Mereka menjelajahi berbagai tempat yang mungkin menjadi lokasi gua tersebut. Pencarian mereka berlangsung selama beberapa hari, namun selalu berakhir dengan kegagalan. Rini merasa putus asa, namun dia tidak ingin menyerah. Suatu malam, Rini bermimpi. Dalam mimpinya Joko menunjukkan sebuah tempat yang sangat gelap dan lembab. Rini merasa bahwa tempat itu adalah petunjuk penting. Pagi harinya, dia menceritakan mimpinya kepada Ibu Sari dan yang lain.
gua tersembunyi berdasarkan petunjuk dari mimpi ini. Nah, mereka akhirnya menemukan gua tersembunyi di pinggir kota. Gua tersebut tersembunyi di balik semak-semak lebat dan terlihat sangat gelap dan menyeramkan. Dengan keberanian yang luar biasa, ini dan penduduk setempat masuk ke dalam bumi. Di dalam gua mereka menemukan sebuah peti tua yang terkunci. Peti itu tertutup rapat dan tampak sangat berat. Dengan bantuan beberapa pria kuat, mereka berhasil membuka peti itu. Di dalamnya mereka menemukan kepala Joko yang sudah membusuk. Meski sudah lama, kepala itu masih dikenali sebagai milik Joko. Ini membawa kepala itu kembali ke kontrakan dan meletakkannya di tempat Joko sering menampakkan diri. Arwah Joko muncul kali ini dengan penuh senyuman dan rasa terima kasih. Perjalanan sosok yang hilang menandakan bahwa arwahnya telah pergi dan tenang. Malam itu Rini didengnya untuk pertama kalinya sejak tinggal di kontrakan tersebut. Tidak ada lagi suara-suara aneh atau penampakan yang mengganggu tidurnya. Keesokan paginya Rini merasa bahwa kontrakan itu sudah tidak lagi angker. Rini pindah ke tempat yang lebih baik, namun dia selalu mengenang kontrakan itu sebagai tempat di mana dia belajar tentang keberanian dan arti sesungguhnya dari membantu sesama. Warga kota pun kembali hidup tenang dan kontrakan itu kini hanya menjadi kenangan dari kisah mengerikan yang pernah terjadi di sana. Namun bagi Rini, kontrakan itu adalah tempat di mana dia menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Pengalaman tersebut mengubah Rini menjadi pribadi yang lebih kuat dan berani dalam menghadapi tantangan hidup. Oh, bukan hanya sekedar entitas menyeramkan, melainkan juga jiwa yang tersiksa, yang membutuhkan bantuan untuk menemukan kedamaian. Setelah pindah, Rini sering kembali ke kota kecil itu untuk mengunjungi Bu Sari dan teman-temannya. Dia juga membantu warga setempat untuk menjaga sejarah kota dan menghormati mereka yang telah pergi. Rini tidak hanya mendapat keberanian dari pengalaman tersebut, tetapi juga pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya memecahkan misteri dan menyelesaikan masalah yang tertinggal di masa lalu. Bahwa dengan semangat dan keberanian yang didapat dari pengalaman tersebut, dia melanjutkan studinya dengan tekun dan selalu mengingat pelajaran berharga yang dia dapatkan dari kontrakan tua itu. Setiap kali dia menghadapi tantangan baru, dia teringat akan malam-malam menyenangkan di kontrakan tersebut.